merayakan misteri agung penebusan kita secara meriah, sambil mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Hari Raya Kamis Putih yang kita rayakan hari ini mau mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para rasulnya. Kita juga akan mengenangkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasulnya. Marilah kita awali perayaan ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka. Kita bangkit berdiri. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kebenaran dan mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala hal berlutut. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan kita Yesus Kristus saat Ia menetapkan Ekaristi, mendirikan sakramen tahbisan, dan juga Ia memberikan perintah baru bagi kita untuk saling melayani. Ia telah memberi contoh dan teladan untuk kita, maka kita pun diajak agar melanjutkan perintah baru itu, meneruskan Ekaristi yang kita rayakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudari dan saudara yang terkasih, kita persembahkan segala niat baik kita, pemberian, pengorbanan, keluh kesah, kegelisahan, kekecewaan kita di dalam Ekaristi ini. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya, Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. 4 orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan
mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom,
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Sehat? Malam hari ini kita bersama-sama datang berkumpul untuk merayakan saat ketika Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang cinta, tentang kasih, tetapi saat di mana Dia menunjukkannya secara nyata. Malam ini kita menyaksikan sebuah peristiwa yang menyatukan kita semua dalam kasih, yaitu pemberian diri Tuhan yang sehabis-habisnya. Pemberian diri Yesus dalam perjamuan malam terakhir ditandai dengan banyak tata gerak, atau istilah kerennya itu gestures. Ada banyak gestur atau gerakan Tuhan Yesus. Paling tidak 3 yang saya temukan dalam Injil hari ini. Pertama, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Kedua, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ketiga, ia menuangkan air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. 3 gestur ini, kalau membaca secara lengkap kisah perjamuan malam terakhir dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mau berbicara tentang satu hal. Cinta yang luar biasa. Cinta yang tanpa batas. Cinta yang abadi dan kekal. Cinta yang hanya memberi. Singkatnya mengutip Injil Yohanes, cinta Tuhan Yesus kepada kita adalah kasih yang abadi. Ia mencintai kita sampai saat terakhir. Saudari dan saudara, kita bisa memaknai 3 gerakan Tuhan Yesus ini sesuai dengan pemahaman dan refleksi kita masing-masing. Namun saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu gerakan yang selalu menarik perhatian orang banyak dalam perjamuan
Kamis Putih, dalam Ekaristi Kamis Putih, yaitu gerakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pernahkah kita bertanya, kenapa kaki? Kenapa Tuhan Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya? Kenapa ia tidak membasuh seluruh badan? Seperti pertanyaan Petrus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Saudari dan saudara, kita tahu kaki itu bagian tubuh manusia yang paling bawah. Kaki adalah bagian dari tubuh manusia yang bersentuhan langsung dengan tanah. Fungsi kaki sangat penting bagi manusia karena ia menopang keseluruhan struktur tubuh manusia ketika ia berdiri maupun duduk. Karena kaki ada di bawah, ia kerap kurang diperhatikan. Berbeda dengan bagian tubuh yang lain. Muka misalnya selalu bersih, dan supaya selalu bersih ada banyak produk skincare atau produk-produk perawatan yang dibeli supaya muka itu bersih, kinclong, ya, bebas jerawat, komedo, dan lain sebagainya. Rambut dan alis dibawa ke salon supaya mendapatkan treatment, kalau perlu sulam atau tanam. Ya, tangan, paha dan betis dibelikan hand and body lotion, sunblock, supaya selalu terlihat bersih, kinclong. Sementara bagian lain dari tubuh ini diberi perhatian yang lebih banyak. Kaki sering hanya ditutupi dengan kaos kaki serta sepatu. Untung baik kalau tidak retak-retak bagian tumit. Kaki terutama sering hanya ditutupi dengan kaos kaki dan sepatu. Itu pun sering kaos kakinya lobang. Kalau kaki yang penting tertutup. Ya, beda mungkin dengan ibu-ibu ya, dengan gadis-gadis perempuan pada umumnya. Itu biasanya ada namanya manicure, pedicure, ya. Dan saya yakin dalam rangka Trihari Suci ini banyak yang pedicure dan manicure. Belum lagi kalau misalnya kaki itu jarang dibersihkan, kuku jarang dipotong. Akibatnya apa? Menimbulkan bau yang kurang sedap, aroma neraka. Tapi aroma neraka itu kadang nikmat ya. Saudari dan saudara, kaki adalah bagian dari tubuh manusia yang memungkinkan sebuah pikiran dan rencana itu terwujud. Segala rencana manusia dapat terjadi kalau kaki kita mau bergerak dan melangkah. Rencana kita untuk ikut misa sore hari ini, mau berdiri kurang lebih 10-20 menit di pintu di bawah tadi, ikut tuguran sebentar setelah perayaan Ekaristi, jalan salib yang terakhir besok, rencana kita untuk kegiatan kelompok, mau pergi ziarah, acara keluarga, pekerjaan, pengobatan dan lain sebagainya, hanya bisa terwujud kalau kaki kita mau bergerak dan mulai melangkah. Kita ingat, setiap proses menyelesaikan tugas atau rencana identik dengan langkah. Ada pepatah dalam bahasa Makassar, step by step, yang berarti langkah demi langkah. Sebuah ungkapan yang baik dalam menunjukkan bahwa rencana yang baik hanya bisa terwujud tahap demi tahap kalau kita mau melangkah, kalau kita mau berjalan. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sadar atau tidak, Tuhan Yesus membasuh kaki kita setiap hari. Ia memberi teladan kepada kita untuk terus-menerus memberi perhatian pada sesuatu yang jauh dari perhatian kita manusia. Pada kaki tersimpan aneka kekotoran, baik personal maupun komunal. Secara sangat sederhana, kaki adalah representasi atau gambaran dari aspek kehidupan yang paling terabaikan atau tersingkirkan. Bagian dari kehidupan yang paling kita hindari. Kaki adalah gambaran dosa kita, pengalaman masa lalu kita,
yang menyakitkan, yang gelap, yang suram. Gambaran kekelaman iman kita, trauma dan juga luka baik fisik, psikis maupun spiritual. Saudari dan saudara yang terkasih, kaki yang menopang seluruh tubuh kita saat berdiri maupun duduk pada perjamuan malam terakhir dibasuh oleh Tuhan Yesus. Basuhan ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh paham bahwa setiap hari kita perlu terus-menerus untuk membasuh, membersihkan topangan spiritual kita. Kaki atau tiang spiritual kita perlu untuk terus-menerus dibersihkan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, kaki yang dibasuh juga sebenarnya mengingatkan kita akan spiritualitas turun ke bawah. Yesus yang adalah guru, raja dan nabi memilih untuk membasuh kaki muridnya termasuk Yudas, sang pengkhianat. Semata-mata karena ia mencintai tanpa batas, tanpa akhir dan tanpa syarat. Yesus tidak memilih siapa yang akan ia basuh. Ini bukan soal kelayakan atau kepantasan. Yesus tahu bahwa yang akan mengkhianati dia adalah Yudas. Yesus tahu bahwa yang akan menyangkal dia adalah Petrus. Tetapi Yesus tetap membasuh kaki Yesus, kaki Petrus dan Yudas. Karena apa? Karena Yesus hanya mengasihi dan melayani. Saya menawarkan sebuah kerangka spiritualitas Kamis Putih, yaitu spiritualitas kaki. Spiritualitas kaki adalah seruan untuk berani berdiri, mengambil kain dan mulai membasuh kaki orang lain. Melayani orang lain tanpa syarat dan batas. Kamis Putih mengajarkan bahwa pelayanan tidak hanya kepada orang terdekat atau yang kita sukai atau yang dekat dengan kita, yang kita cintai, yang memberi kita donasi, yang menolong dan membantu kita. Tidak. Pembasuhan kaki juga mengajarkan bahwa pelayanan, pemberian diri juga diberikan kepada orang yang sulit kita cintai. Bahkan mungkin orang yang telah dan akan mengkhianati kita. Bisa jadi kita adalah salah satu yang mengkhianati Tuhan Yesus dan dia tetap mau membasuh kaki kita. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus menetapkan Ekaristi, momentum pemulihan relasi antara Allah dan manusia. Itulah mengapa tabernakel itu kosong sebagai sebuah gambaran bahwa Ekaristi untuk pertama kalinya dirayakan ketika Yesus bersama dengan ke-12 muridnya pada perjamuan malam terakhir. Tubuhnya dipecah-pecah. Ia memberikan dirinya agar kita boleh mengalami pembasuhan secara spiritual. Dan hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Kamis Putih. Kita semua ada di dalam gereja ini semata-mata hanya karena Ekaristi. Para imam, saya dan para pastor di keuskupan ini dan di seluruh dunia hanya ada oleh karena Ekaristi. Tanpa Ekaristi, apa fungsi para imam? Ekaristi adalah bukti bahwa Allah tidak membatasi cinta dan kasih-Nya. Kita yang datang ini, ya, mungkin ada santo, mungkin ada santa, tetapi juga ada pendosa. Mungkin ada Petrus, mungkin ada Simon, Yohanes, juga mungkin ada Yudas. Mungkin ada yang baru hari ini lagi datang ke gereja. Ya. Tadi saya sempat mendengar di lift kapal selam mulai bermunculan. Tidak apa-apa. Yang penting besok datang, hari Sabtu datang, Minggu datang, dan setiap hari Minggu datang lagi. Jangan setelah pekan suci hilang lagi. Ya, Tuhan memang terlalu baik. Apa yang bisa kita lakukan saudari dan saudara? Mari kita melatih diri untuk mulai membasuh kaki orang lain. Kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita memulai dengan belajar lebih mendengarkan orang lain. Kita memulai dengan memperhatikan mereka yang kecil, tersingkir, miskin dan menderita. Kita ingat di Manado tadi pagi ada gempa yang cukup besar. Salah satu paroki itu runtuh plafonnya, paroki Kembes, dan menjadi viral.
Kita tidak tahu malam hari ini merayakan saudari-saudara kita seiman bersama pastor paroki, pastor vikarisnya merayakan Ekaristi seperti apa. Kita beruntung, kita boleh merayakan Ekaristi dalam gereja yang indah, nyaman dan aman ini. Maka mari kita teruskan yang sudah kita terima dari Tuhan ke dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang sudah kita terima adalah pemberian diri Tuhan. Gratis, ya. Berasal dari kata bahasa Latin gratia, yang berarti rahmat. Rahmat itu selalu gratis. Dalam bahasa Inggris disebut grace. Dalam bahasa Indonesia disebut anugerah. Apa itu anugerah? Gratis. Dan karena itu gratis, kita teruskan kepada semua orang di dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita terima cuma-cuma dari Tuhan, kita berikan pula secara cuma-cuma kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, mari kita memasuki upacara pembasuhan kaki. Puji syukur 497. 497. dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Sesudah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan.
kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru Terimalah supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Kamu memiliki iman, harapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Perintah baru terimalah supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan.
Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini membarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati kita mempersembahkan doa-doa, harapan, kegelisahan, dan juga niat baik kita untuk melanjutkan perintah baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku datang padamu. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, Kau seperti putra-Mu. Terima kasih Tuhan.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal.
Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdianmu dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darah-Nya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini sehari sebelum menderita, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai
kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Makanlah dan minumlah. Puji syukur 427. 427. Bila kita makan hidangan
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.